pesen kopi mas. Satu nggak pakai gula kopi aja. Oke. Wih, ket mau mas Rudi? Wih, santai kayak ini. Anu ngitung bati. Aduh. Dari mana Mas Wahyu? Aku caranya ki pengen banget ngopi nang jopo nyantai ngono kuwi kok. Pengen lah jajal angkringan Mas Bewok lah gitu kan. Terus lu kok Mas Rudi mikir guys, pesan sekalian lah. Lagi suka nih Mas Rudi mau. Biasalah jalan-jalan. Tumpek juga. Ya itu benar. Masih bingung mau jalan kemana lagi. Ngabisin recehan Mas. Oh, pengen saya lagi ada yang menarik ini Mas. Apa itu? Oh iya ya. Oh iya ya, makasih ya. Jadi beberapa hari terakhir ini Mas, Pring Sewu ini lagi menyoroti penerimaan pengurus atau yang mau mengelola BUMD Pring Sewu. Karena di sesi yang pertama dulu kepengurusan BUMD Pring Sewu, di awal pengurusan BUMD dipandang gagal dengan hibah atau bantuan 5 miliar itu kalau nggak salah cuman bisa menghasilkan 22 juta. Nah mungkin regulasi dibuat lagi supaya ada pembenahan yang maksimal. Ini hari tadi ini interview langsung dengan Bupati. Nah dan jadi Mas Rudi kan ya enggak tak potong ya. Sesi awal gagal dianggap gagal. Kok aneh toh Mas? Nah ya kuwi maksudnya kenapa kok aneh? Dengar belum lama ini Pak Bupati dapat penghargaan tuh Mas. Nah ya kuwi kan itu yang lucu Mas. Ketika penghargaan itu terpublish dengan berhasilnya unit usaha BUMD di Kabupaten Pring Sewu bertolak belakang ternyata dengan fakta yang ada di sini. Nah ini kan seharusnya ini kan tamparan ini buat pemerintah daerah ini. Oh nah, iya. Seperti apa kemarin itu konsepnya sampai kok dengan uang 5 miliar itu hanya menghasilkan 22 juta ditambah lagi operasional dan lain-lain hingga tembus 600 sekian. Ini kan sangat memalukan menurut saya Mas. Nah di sesi yang kedua ini kan masih banyak masyarakat yang masih 50-50 lah terkait sukses dan tidaknya BUMD kali ini. Walaupun kandidat-kandidat yang muncul bisa dibilang punya track record bagus, baik di sisi usaha pribadi maupun konsep berpikir tentang bagaimana menambah pendapatan daerah. Nah itu, ini mumpung yang Mas Rudi lo kok kan, mumpung aku karena Mas Rudi kan penggiat, salah satu penggiat wisata-wisata, terus penggiat apa namanya hal-hal yang bisa dibangun sebenarnya untuk menghasilkan sebuah penghasilan untuk menambah PAD Kabupaten Pring Sewu. Menurut Mas Rudi kepiye Mas? Bukan itu kalau dimodalin 5 miliar dapat itu untung apa dapat omset? Bahasanya omset, untuk keuntungan dari 5 miliar itu 22 juta selama waktu itu kalau nggak salah ya nggak nyampe 5 tahun deh, itu baru beberapa waktu yang lalu kok itu. Berarti 1 tahun lah ya? Kemungkinan 1 tahun. Mas kalau hitungan 1 tahun mendingan ditutup aja daripada mikirin laporan segala macam pusing. Ini ditutup, jualan pecel aja Mas. Malah genah ya. Jualan pecel itu kalau dihitung dengan modal yang bagus, terus tempatnya bagus, setting tempat yang bagus, anggaplah dapat income 80.000 aja sehari Mas. Ini mumpung ada kalkulator ya, 80.000 per hari kali setahun itu bersih 300 ya, 80.000 bersih ya, bersih, kali 365 hari. Ini udah 29.200.000 Mas. Terus dodol pecel ya Mas. Malah lebih 7 juta sekian malah tuh gue. Artinya ya bukan harus
dagang betul. Betul sih. Jadi kalau menurut saya sih ya, BUMD itu tugasnya kan cuma satu toh Mas. Betul. Cari Banyak-banyaknya yang banyak buat bantu pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu yang nanti goalnya ikut membantu kesejahteraan masyarakatnya. Betul. Jadi kalau menurut saya ya BUMD ini kan masih seleksi ya. Seleksi. Ya seandainya nanti ya sudah terpilih siapapun beliau yang jadi, mudah-mudahan bisa untuk awalan inventarisir aset yang ada. Betul. Aset yang ada itu yang saya maksud aset di Kabupaten Pringsewu ini yang bisa dikembangkan dalam bidang usaha itu seperti apa. Nah, terkait dengan ini Mas, perlu nggak menurut Mas Rudi harusnya kegiatan hari tadi? Waalaikumsalam. Serius amat bolanya. Lagi ketemu asik ya nih Mas, lagi ketemu asik ya. Uang loro iki. Orang dua ini kalau udah ngobrol bahaya ini. Lagi bahas BUMD Mas, lagi hangat dibicarain semua kawan-kawan. Emang urusannya apa dengan BUMD sampean? Nah, ini kan ya tergelitik aja lah Iya. dengan kegagalan sesi pertama dulu dengan anggaran 5 miliar hanya bisa menghasilkan 20. Tanya lagi konsepnya juga nggak jelas. Ini kan Beliau ini seolah-olah penyidik. nah itu Langsung tanya. Legal tekniknya apa? Kita baru ngobrol kok ini berpendapat lah kita Ini itu. Mas, ini kan obrolan kosong. Iya. Namanya Bentar dulu, pesen dulu. Mas, kopinya Mas, satu Mas. Kopi satu. kita kan ya warga Pringsewu juga. Iya. Nah, BUMD itu lembaga yang ada di Kabupaten Pringsewu. Ya, kita kan kepingin tahu juga gitu. Apa kinerjanya, hasilnya apa yang dikelola. Kan kita mau tahu juga loh. Walaupun kita nggak bisa bantu, Betul. kita bantunya cuman turun gagasan aja. Gagasan aja. Nah, terkait itu nih Mas Rudi, dari tadi sempat kepotong ya kehadiran Mas Arto nih. Udah nyampe mana ini obrolannya Nah. nih? Kayaknya serius banget ini. Aku pengen tanya gini Mas Arto, Mas Rudi. Kalau kegiatan tadi itu Terima kasih. yang langsung berinteraksi dengan Pak Bupati terkait apa sih konsep-konsep para komisaris dan direksi ini, itu layak nggak sih seharusnya itu dipublish langsung live sehingga masyarakat tahu nih calon-calon pemegang BUMD di Kabupaten Pringsewu itu konsepnya apa? Oh ini lagi seleksi ya? Seleksi, Heeh. lagi seleksi. Lagi seleksi secara terbuka, Betul. masyarakat umum bisa daftar jadi direksi, jadi komisaris gitu ya. Betul sekali Mas Arto. Nah, kami berharap sih sebagai masyarakat Kabupaten Pringsewu hanya bisa tadi disebutkan Mas Rudi urun rembuk, ide, gagasan aja. Itu kan harusnya terpublish itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berharap lah para calon komisaris BUMD Pringsewu termasuk direksinya yang akan menjalankan program itu ngerti dhisik lho sing ora dikelola iki nang Pringsewu apa wae. Sumbernya apa aja. Iya. Nah, ketika sumbernya sudah jelas, terus butuh anggaran berapa, kan perlu turun itu kita. Harusnya begitu. Nah, cuma kita kan nggak ngerti nih apa yang ditanyakan Bupati, bagaimana visi misi dari para kandidat, kita nggak ngerti. Tahu-tahu nanti pengumuman terbentuk ini orang-orangnya. Dan tanda kutip orang-orang siapa itu? Nah, dan menurut Mas Rudi Mas gimana ini? Menarik ini untuk jadi Ya, yang lagi pembahasan. berita-berita yang lagi hangat itu Mas yang berseliweran di media sosial terkait BUMD. Ya kan ada yang berceletuk, wah Balas itu, jasa. balas jasa lah, sudah ada pengantinnya lah, sudah ada orang-orangnya lah, Betul. hanya formalitas lah. Itu gimana kira-kira itu? Kalau Nah, menurut jenengan Gimana Mas Rudi? Kalau saya ini orang nggak mau stres Mas. Makanya husnuzon aja. Husnuzon aja. Semoga nggak ada titipan. Semoga orang-orangnya itu bukan orang-orang yang dekat. Iya. Amanah lah ya Ah, pasti. amanah. Amanah itu
digabung ya Mas. Iya. Jangan dipisah. Kalau dipisah aman Aman wah betul ya. aman artinya beda. Betul betul. Sambil seruput kopinya ini tambah Iya. sweet, tambah anget ini. Ya, yang penting yang terpilih itu mudah-mudahan bisa mengelola BUMD-nya itu dengan baik, dengan memberdayakan aset apa yang ada di Kabupaten Itu Sewu. maksud saya begitu. Terus secara tidak langsung bisa memajukan UMKM-nya Iya. yang otomatis masyarakat Pringsewu juga akan terbantu di tingkat kesejahteraan. Nah ini selama ini Mas Bayu sama Mas Rudi, iki jadi BUMD ini selama ini di Pringsewu bergerak di bidang apa sih sebenarnya? Itu Kita yang nggak pernah lihat loh. betul. Saya pernah sowan ke kantornya, yang kebetulan kantornya masih ini dalam tanda kutip ya, masih dompleng di PDAM. Loh, PDAM sana. Sidoarjo. Iya, saya pernah tanya ke sana dan lucunya ketika saya tanya apa yang mau diusahakan sama sampean-sampean ini, di hari itu belum ada gambaran jelas. Itu di hari itu jenengan tanya itu setelah sudah berjalan berapa? Setelah sudah disahkan, tapi waktu itu keterangan beliau itu anggaran belum masuk rekening, sehingga mereka harus iuran dulu pengadaan ya mungkin laptop, mungkin kertas, mungkin segala macam. Nah, saya terlepas dari masalah kesiapan mereka ya, saya hanya bertanya waktu itu tentang konsepnya apa. Nah, kalau BUMD jelas sudah disahkan, SK-nya turun, kok belum punya wacana apapun, ini kan tanda tanya besar sebenarnya. Nah, aku yakin untuk yang kali ini, kalau lihat track record dari kawan-kawan yang ada saat ini, saya yakin sih nggak akan terjadi seperti itu. Cuman kan kita perlu tahu ya, karena basically dari kawan-kawan yang daftar kali ini kan bermacam-macam backgroundnya. Ada yang pengusaha, ada yang mungkin jebolan KPU, ada lagi mungkin Banyak beberapa yang kepala dinas juga. kepala dinas Ya. untuk apa namanya posisi komisioner ya, komisi komisaris. Nah ini kan hal-hal ini, apakah iya dalam tanda kutip para kepala dinas yang tentu mungkin bidangnya spesifikasinya seperti yang saat ini mereka tempati ya, ada mungkin yang lain itu, apakah ia menguasai betul bagaimana strategi untuk mengembangkan badan usaha milik daerah, kalau kawan-kawan itu sendiri belum tahu mana titik-titik yang bisa diolah. Ya contoh kecil, saya pernah ngobrol dengan Mas Rudi. Mas Rudi pernah ngasih saran, masukan bagus banget nih. Kalau ini Mas Rudi masih ingat, Mas Rudi pernah ngomong ke saya, Mas, tahu nggak Mas? Saya pernah dibantu oleh BPBD kalau nggak salah, itu nyusuri sungai. Itu luar biasa betul kalau itu bisa dikelola. Nah, dari titik satu pengalaman Mas Rudi saja, kalau ini tertangkap oleh kawan-kawan yang di sana, ini harusnya menjadi satu cara untuk mengembangkan BUMD dari sisi pariwisata. Nah, tentu bidang-bidang yang akan dikelola BUMD tidak hanya pariwisata, tentu masih banyak. Nah, yang banyak-banyak itu kita masyarakat kan belum tahu nih visi misi mereka ini apa. Nah, menurut Mas Rudi gimana dong, Mas? Itu yang tadi dibilang itu memang dulu pernah ngadain penggalian potensi pariwisata Di Kabupaten Pringsewu. di Kabupaten Tahun Pringsewu. berapa tuh kira-kira? Itu 2019 Mas. Sebelum Covid ya berarti ya? Sebelum Covid. Oh. Jadi 2019 itu karena kita tergabung di forum Popdarwis Kabupaten, itu kita ngadain program itu Mas, penggalian potensi pariwisata. Jadi 131 desa dulu Mas. Masya Allah. Kita kelilingi. Kita di Seluruh kelurahan pekon itu jatuhnya pas kelurahan itu. di Kelurahan Pacaresuk kita gali potensi yang bisa dikembangkan itu di sektor wisata apa. Kita catat Mas. Nah setelah itu lari lagi ke desa Selapan, Pekon Selapan, apa yang bisa dikelola. Sampai sekarang lahir itu Kali Andra Hills. Oh ya betul. Kebetulan saya yang ngasih nama itu Mas. Masya Allah, mantap mantap. Saya yang kasih nama. Terus ada lagi penggalian potensi di mana namanya Suparjo 1. Sampai sekarang jadi Lembah Akasia. Oh ya betul. Itu dulu
ya saya juga yang nunjukin ke ketua Pokdarwisnya tempat ini yang bakal ramai. Akhirnya ada yang punya lahan sekaligus sebagai investornya di situ, sampai sekarang masih eksis sampai sekarang. Di Pajar Esok ada talang indah itu. Sebenarnya itu potensi yang luar biasa yang bisa dikelola. Bahkan dulu kalau nggak salah waktu zaman Mas Rudi sempat jadi juara nasional kelima apa keempat itu ya? Kelima itu Mas. Tuh, kan luar biasa betul. Juara kelima tingkat nasional. Tingkat nasional. Luar biasa. Kan kalau ini ditangkap oleh pemerintah daerah, walah luar biasa. Jadi kalau kita kerja memang nggak main-main Mas. Betul. Bahkan tanpa woro-woro kita langsung slap lah. Yang penting ada hasilnya. Seperti yang tadi Mas Wahyu bilang, penggalian potensi yang bisa dikaitkan dengan BUMD tadi, salah satunya yaitu tadi pariwisata. Betul. Kalau tadi Mas Wahyu bilang sungai tadi, Wais Kampung, itu memang saya catat itu sebagai aset daerah, asetnya Pringsewu yang bisa dikembangkan di sektor pariwisata. Makanya kita satu tim dulu ngadain susur sungai Mas, selama 10 jam itu dibantu atau disupport sama BPBD di Pringsewu. Kita disupport perahu mesin 2, terus perahu karet sih masih punya kita. Nah langkah berikutnya kita adain pendataan Mas, tempat-tempat mana yang bisa dijadiin titik atau spot. Betul. Untuk dermaga mana, untuk tempat santai yang mana gitu. Lalu kita cari link Mas, cari link. Kita ada kawan di Jawa Timur, di Probolinggo itu, kita disupport perahu karet 2 Mas. Merek Bugi waktu itu Bugi itu kalau tidak salah barunya itu 46 juta rupiah. Kita disupport 2 perahu karet luar biasa. lengkap dayung, lengkap apa namanya safety, jaket safety itu yang bisa ngapung di sungai. Terus kita undang beberapa agen tour travel buat nyobain rafting Wais Kampung dulu. Akhirnya sempet jalan, tapi karena masa COVID akhirnya nggak ada aktivitas lagi sampai sekarang. Nah harapan saya bukan hanya sungai Wais Kampung itu aja, tapi semua destinasi wisata yang dikelola oleh kelompok Pokdarwis wisata, Pokdarwis itu, ini kalau bisa jadikan mereka ini sebagai pengelola unit usaha pariwisatanya BUMD. Mantap banget. Karena mereka memang praktisi. Praktisi dan mereka ngerti bidang itu. Nah, teman-teman Pokdarwis ini Mas, mereka anak-anak atau sambil orang dirokok lo sedot lo. Terus banget. Mereka ini banget soalnya nih pembahasannya. Orang-orang yang kreatif, yang memang punya loyalitas tinggi di bidang pariwisata untuk kemajuan wisatanya Pringsewu. Nah, kalau ini disupport, memang benar-benar disupport sama BUMD, kan BUMD punya modal pasti. Itu alangkah indahnya kalau saya ngomong. Kita bisa menarik wisatawan untuk datang ke Pringsewu. Dan kita punya link kok Mas. Bahkan kita sering ngadain komunikasi antar Pokdarwis, bukan hanya Pokdarwis di Kabupaten Pringsewu, tapi kabupaten-kabupaten lain di luar Lampung bahkan. Saya pernah komunikasi dengan Ketua Forum Pokdarwis Provinsi Jawa Barat, Ketua Forkom Pokdarwis Kabupaten Ciamis sana. Bahkan kita pernah mengadakan kerjasama antar Pokdarwis. Dan ini kalau diangkat oleh pemerintah tempat, pemerintah daerah kita, alangkah lebih lebar langkahnya Mas. Luar biasa. Itu yang saya maksud. Betul. Luar biasa ini. Dengar-dengar ada kawan kita yang daftar juga di Dewan Direksi ya? Nah ini yang mau saya buka nih sebenarnya. Sponsornya dewe loh. Mas Dodi. Lah iya. Mas Dodi Kadin, aku butuh sih kalau beliau bisa ngobrol dengan kita ya. Kayaknya lebih menarik. Artinya dia ada dalam pusaran itu. Iya. Nah ini yang yang jadi pertanyaan saya. Kenapa dia berani nyoba nih? Artinya kan dia mau mencoba mendobrak nih. Pasti. Mau nyoba mendobrak. Karena ya kita di isu-isunya kan
istilah sudah ada pengantennya, sudah ada titipan, orang-orang balas PNS, jasa balas dan segala jasa, macam dan bahasa di luar sana lah. Dan kita lihat Mas Dodi itu kan bukan di circle-nya itu. Bukan. Jadi modal nekat berarti dia. Kalau saya agak sedikit paham dengan Mas Dodi ya, iya. karena teman dekat ya. Dia tipe pejuang kalau menurut saya. Betul. Beliau tipe pejuang yang pengen mengabdikan dirinya lah untuk membangun Pringsewu dengan caranya. Iya. Berarti pejuang dengan wong edan itu beda tipis ya. Beda tipis. Saya rasa dia punya pendapat yang sama. Dia mungkin punya angan-angan kayaknya ini sih sudah ada pengantinnya mungkin ya. Wah ini Mas Dodi kalau dengar Iya, marah ini. marah nih. Wong edan ini. Biasanya kalau pejuang kan istilahnya dia sudah siap senjata. Pasti. Sudah ada target. Dan siap kalah. Siap kalah. Pasti siap Tapi kalah. ini kok gambarannya pasti wong gendeng pasti Mas. Wis jelas-jelas seperti itu artinya baru isu sih ya. Iya, baru betul. Tapi dia pengen coba mendobrak nih. Betul. Kalau dia lolos berarti ya mudah-mudahan itu luar biasa. Itu luar biasa. Artinya dia mampu memberikan satu mindset, Iya. satu terobosan, satu keyakinan itu pesanannya datang supaya pemerintah daerah ini nggak buta loh, nggak menutup diri. Tidak hanya karena satu kepentingan, satu balas jasa dan lain-lain itulah yang disebutkan di luar sana. Akhirnya mengesampingkan bahwa putra-putra daerah ini potensinya luar biasa sebenarnya. Hanya saja mungkin tidak tergali, mungkin saja tidak mengakses, mungkin saja tidak terpantau. Ada banyak hal itu yang bisa memungkinkan itu terjadi. Nah harapan saya nih, pemerintah lebih peka terhadap putra-putra daerahnya yang memang punya potensi itu. Jadi saya tertarik sampai ngomong ketika proses seleksi, pemaparan, presentasi, kalau di live kan masyarakat tahu itu menarik itu. Mas. Menarik, akhirnya kan ketika tahu. apa yang menjadi pilihan dari pemerintah daerah dalam hal ini pengambil kebijakan itu disaksikan masyarakat, bahwa masyarakat, oh yuk, pantas ini yang bisa nih, ini yang layak ini. Nggak kucing-kucingan lah ya. Kucing-kucingan. Iya. Udah bukan zamannya sekarang loh Mas, saya bikin. Ya kalau maaf yang ngomong kalau kemarin waktu seleksi kepala dinas atau seleksi sekda, Itu oke lah, oke itu lah. internal pemerintahan lah ya. Internal itu lah. Pemerintahan, tapi kan ini yang memang masyarakat layak tahu. Betul. Karena akan menyentuh ke masyarakat. Pasti. Kok tetap kucing-kucingan? Dan yang digelontorkan itu duit pemerintah, duit rakyat duit loh. rakyat juga. Ya iya. Karena Betul. sudah terbukti lah periode sebelumnya kan nggak ada rasanya. Betul. Berarti duitku ada di Nah, sini. itu. Kita mau bayar pajak. Kita tinggal bayar pajak apa ora? Taat pajak Mas. Iya, Gen. Ada. Itu. Mas, tanya nih ya, kalau Mas Wahyu atau Mas Rudi jadi tim seleksi atau jadi bupatinya lah sekalian, apa yang akan jadi langkahnya seperti apa? Yang pasti saya akan koreksi lagi, saya akan benahi dari perekrutan Mas. Perekrutan. Dari track recordnya, dari semua syarat yang dipenuhi. Kemudian saya mesti buat tim survei terkait kandidat-kandidat yang ada, studi layaknya bagaimana, sampai akhirnya nanti konsep mereka saya pengen dengar. Nah berdasarkan tadi itu, sejauh mana dia mengetahui daerahnya sendiri, kabupatennya sendiri, potensi-potensi yang bisa dibangun itu mana aja. Ini kalau Mas Wahyu yang jadi bupati, ini masih halus Mas. Masih halus. Kalau saya radikal Mas. Kalau beliau radikal, Radikal. langsung beliau. Ada yang daftar nih berapa. Aku langsung ini Mas. Apa namanya? Lelang. Lelang jabatan. Ya ini juga lelang ini. Iya, Ya, maksud saya gimana? gini. Dari beberapa orang yang daftar itu langsung saya todong. Kamu bisa dapetin keuntungan berapa? Keuntungan berapa dari modal yang mau saya berikan? Ini mau saya kasih 5M misal. Dalam 1 tahun kamu siap Menghasilkan berapa? berapa? Menarik ini. Kalau berani nyebut Mas, Mas sambil seperti ini. Iya. Makanan khas angkringan ini. Oke siap. Mas terus, Brewok terus. ini. jadi kalau mereka Tapi mengandung kolesterol ini. Ya. kalau mereka berani mengungkapkan, Iya. oke Pak Bupati dalam 1 tahun kita bisa ngadain keuntungan 500 juta. Oke, tanda tangan. Fakta integritas. Ya, Sip, mantep. kamu Mantep.
bisa datengin berapa keuntungannya? Kalau saya 520 Pak. Wah lebih tinggi berarti, tanda tangan dulu. Itu Mas, nah nanti saya seleksi. Dan itu ada evaluasinya. Pasti. Kalau progres selama 3-6 bulan, kok grafiknya belum signifikan seperti goal yang mau dituju sama mereka, ya terpaksa ganti lagi. Dan ketegasan itu harus disampaikan ya? Harus. Namanya pimpinan. Betul. Itu kalau saya, Mas. Kalau saya, itu lebih radikal. Betul. Radikal dalam Serem iki. kacamata saya gitu. Nah aku Sama satu gimana ya? Aku orang ngono. Dalpiye ya? Kalau saya begini, cuma saya seorang bupati ya. Artinya kan seorang bupati sudah mengetahui peta Kabupaten Sewu. Betul. Apa yang berpotensi untuk diangkat nih ke BUMD. Ada 5 calon yang daftar. Saya ajak jalan. Ayo kita jalan ke bendungan. Kamu lihat bendungan ini. Apa di pikiran kamu biar dapat duit? Tak ajak ke bendungan. Langsung survei lokasi lah ya? Survei lokasi. Terus saya ajak ke angkringan. Apa yang kamu lihat di angkringan ini? Wah ini parah ini. Kira-kira Parah. Itu malah lebih parah ke Mas Ruki ini. Kalau dia bupati, Ekstrim ini. dia mau gedein angkringannya gitu. Itu pasti. sampel UMKM dan Iya. sumber UMKM. Iya tamengnya aja UMKM. Tapi angkringannya Mas Ya, Dewo. angkringan itu payu toh ya, bro. Iya. Nah, Terus piye sektor itu? yang lain juga. Artinya gini, saya ajak langsung terjun. Heeh. Saya ajak ke TPA, tempat pembuangan akhir. Bumi Ayu. Bumi Ayu. Ini bisa mendapatkan duit. Apa di dalam pikiran kamu untuk bisa mendapat dari BUMD? Tak modali. Nah, dari situ saya kasih waktu 1 bulan. Ketika sektor-sektor di pemerintahan ini sudah saya datangi dengan mereka akan berpikir. Karena saya pengen pelaku pengelola BUMD ini langsung kakinya itu menginjakan kaki ke targetnya, bukan cuma di atas kertas. Tapi kalau waktunya 1 bulan, wah sadis Mas. Jangan 1 bulan lah, 32 hari lah ya. Ya wes, Lebih rong dino bonus lah lah. ya, bonus lah ya. bonus lah. Artinya begitu. Nah itu yang sepertinya yang pernah kita obrolin Mas. Ketika seorang bupati menerima permohonan audiensi, harapan saya bupati itu lihat yang mengajukan audiensi siapa. Semuanya dari ini Pok Darwis yang audiensi. Ya udah, telepon siapa koordinatornya? Rudi Pak. Telepon Mas Rudi. Ya Pak, siap. Ini kan pengajuan audiensi terkait Pok Darwis. Ya Pak, saya akan ke Talang. Kita ngobrol di Talang aja. Karena terkait Pok Darwis. Nah, kalau yang mengajukan audiensi semuanya kelompok-kelompok apa akan diterjunkan langsung di situ. Artinya biar seorang bupati itu ngerti langsung. Jadi itu tidak ngobrol di bawah belakang meja lah ya. Karena yang kita tahu namanya audiensi duduk bareng di kantor, bla 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 kosong. Nah, maksud saya seperti berikutnya BUMD juga seperti itu harapan saya. Tapi kalau keren saya ini bupati. Mas, idenya keren Mas. Nah, lebih ekstrim lagi ya nggak? Betul. Karena apa? Selama ini perekrutan BUMD kalau saya lihat berkas, bos. Saya juga memasukkan bekas bisa Mas. Presentasi, aku bisa pesan anakku buat presentasi Mas. Googling juga banyak juga bisa. Lek guru presentasi. Apalagi zaman sekarang Pak AI. Nah, Saking lengkapnya. AI. Aku nggak butuh yang seperti itu kalau saya bupati, tapi Iya. itu hal yang mustahil. Betul. Itu. Iki Tapi menang Mas mantap. Fadil ingin gayang iki. Langsung kita doktrin langsung gitu. Juga benar sih pandangan Mas Ato ya. Jadi kan bupati itu ketika terpilih duduk, dia ngerti potensi-potensi kan ya. Harus. BPBD apa, Koperindak apa, Betul. sosial apa. Nah kenapa nggak diarahkan BUMD yang dimaksud tadi untuk mengentaskan itu tapi dengan konteks punya penghasilan dari itu. Betul. Itu juga keren itu. Iya. Harapan saya nanti setelah ini jadi bupati bisa Ya sih, saya berharap nonton video kita, obrolan kita ini bisa jadi nyampe beliau. jadi apa ya? Jadi satu pembanding lah ya. Satu pola pikir yang membentuk satu formulasi yang bagus gitu. Harapannya itu. Lanjut ngobrol aku tak ngecek angkringanku dulu. Oke, siap-siap. Ini sambil menyelam Minum air. Lanjut ngobrol dulu. Ya, sebenarnya.